Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadza lima kunna linahtadiya laula anallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terutama dan utama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mendengarkan ceramah singkat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam tidak pula bosannya kita kirim buat arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan mukodimah lainnya. Saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul Hikmah Dilarang Riba. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata riba dikenal sejak zaman jahiliyah hingga sekarang. Riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur disebabkan oleh penangguhan waktu atau berbedanya jenis barang. Riba secara tegas diharamkan ketika memasuki periode Madinah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu riba atfamuddu'a wattaqullaha la'allakum taflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya yang beriman memakan riba sebagaimana kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah yang mereka terapkan pada penghutang ketika sudah hampir jatuh tempo, dengan memberikan dua pilihan, melunasi seluruh kredit dengan tunai atau penangguhan tagihan dengan perpanjangan waktu. Ketika memilih yang kedua, ya maka penghutang menambahkan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan. Demikian setiap tahun jumlah kewajiban yang harus dibayar terus berlipat ganda. Padahal peminjaman semua kecil tetapi akhirnya menjadi sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka semua bertakwa dengan meninggalkan praktik riba agar beruntung di dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah dilarangnya riba oleh Allah Subhanahu wa taala secara garis besar mengandung nilai-nilai menjaga ketentraman jiwa manusia, keberkahan harta, dan kemaslahat manusia hidup di dunia. Memerlukan ketentuan dan ketentraman itu bisa didapat dengan cara kita melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan berusaha mencari rezeki yang halal agar langkah kita tidak disetir oleh syaitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata berkah, zidayatul khair, namaul khair, sabatul khair. Jika dalam harta terdapat barokah, maka harta itu baik, bermanfaat, mencukupi, bahkan nilai kualitas maknanya melebihi dari nilai kuantitasnya. Kabarkan Allah Subhanahu wa taala
datang dari arah yang seringkali tidak diduga atau dirasakan secara material dan tidak pula dapat dibatasi atau bahkan diukur dari sini. Segala penambahan yang tidak dapat berukur dinamai barokah. Tentang keberkahan dan dalam rezeki, Rasulullah Subhanahu wa taala pernah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli zambi wa wasyakli fadari bakululi fir rizki, yang artinya, wahai Allah, ampunilah dosaku, lapangkanlah bagiku rumahku, dan berkahilah aku dalam rezekimu. Surah Nisa At-Tabrani. Dalam Allah Subhanahu wa taala sumber berkah kebajikan ke mereka semua. Jika kebaikan dan keberkahan terdapat pada makhluk adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Maha berkehendak untuk memberikan barokah dan kebaikan kepada siapapun yang tidak Dia pilih, ataupun menghapus dan mencabut keberkahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kerajaan ataupun mencabutnya. Kemuliaan seorang yang Dia kehendaki, demikian juga dapat menghinakan saja orang yang Dia kehendaki. Salah satu contoh konkret tentang harta yang mendapat keberkahan adalah harta yang dibelanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti butir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa yang Ia hendaki. Demikianlah keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia jika dunia ini untuk kebahagiaan dan kemakmuran manusia itu sendiri, baik secara ekonomi maupun pahala atau balasan yang berlipat ganda, baik duniawi maupun akhrawi. Hadirin yang kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang kemaslahatan. Tujuan hidup seorang muslim adalah kebahagiaan dunia dan akhirat yang dicapai keduanya sebagai kerangka perbadian kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia harus selalu merasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan berlaku semaunya sendiri. Ia merupakan kesadaran mikro setiap muslim. Sementara dalam skala makro, manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa keterlibatan orang lain. Penuhan kebutuhan pada kenyataannya meniscayakan adanya alat tukar, uang, misalnya. Sebagaimana sarana untuk mencapai tujuan tersebut, disinilah ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu mengenai perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelanjakannya. Manusia di samping sebagai makhluk sosial juga bisa disebut sebagai makhluk ekonomi. Islam memandang bahkan kegiatan ekonomi bukanlah sekedar terpenuhinya kebutuhan dan keinginan, akan tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang batil atau zalim. Begitu juga dalam membelanjakan juga harus dengan cara yang benar pula. Dalam membelanjakan harta tidak semata-mata untuk kepentingan sendiri, tetapi juga demi kemaslahatan orang banyak. Ini karena Islam memandang bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia hanyalah sebagai khalifahnya yang diberi hak untuk mengolah dalam konteks pemakmuran dan kemaslahatan. Kemaslahatan harus lebih diarahkan kepada kemaslahatan sosial atau sesama, sebab kemaslahatan individu tidak selalu berbanding lurus dengan kemaslahatan umum. Bahkan jika kemaslahatan individu tersebut bertentangan dengan kemaslahatan umum, maka kemaslahatan individu harus dikalahkan. Walaupun begitu, kepentingan umum juga tidak boleh membatasi usaha individu. Demi terwujudnya kemaslahatan, apa saja harus diupayakan. Meskipun sebagai konsekuensinya bisa saja orang tidak memperoleh manfaat sebagaimana yang ia hendaki. Dari sinilah menjadi cukup jelas bahwa terwujudnya kemaslahatan adalah tujuan utama syariat. Hadirin yang kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam tentunya harus bisa menjauhi riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencari kemaslahatan umat. Jika tidak, maka tidak hanya merugikan dirinya khususnya di akhirat kelak, akan tetapi juga bagi kehidupan kemanusiaan di muka bumi ini. Semoga bermanfaat. Demikian
ceramah yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Saya tutup dengan doa tahiyatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sudahi wabillahi wa taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.